Baik lagi bersama gue Regina di Reaction. Bagi kalian yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terus juga boleh banget kalau misalkan ada yang mau rekomendasi anime apa yang harus gue tonton bahas selanjutnya boleh di komen di bawah. Oke, sekarang kita bakal ngelanjutin untuk nge-reaction Solo Leveling yang episode ke-7. Jadi di episode yang kemarin itu, akhirnya si Jinwoo berhasil ngalahin bos yang ada di dungeon peringkat B ya kalau nggak salah. Nah, berarti dari situ kita udah ngeliat kalau misalkan peningkatan levelnya si Jinwoo nih udah benar-benar jauh banget karena dia udah berhasil ngalahin bos dungeon itu sendiri lagi dia ngalahinnya kan. Levelnya dia kan bakalan bisa terus meningkat ya kalau misalkan dia ngikutin quest atau misi yang ada dari layar itu. Jadi gue sih berharap banget pengen ngeliat gimana perkembangan Jinwoo di episode yang berikutnya. Tapi gue juga pengen kalau misalkan kekuatannya si Jinwoo ini disembunyiin aja gitu loh. Maksudnya nggak usah kayak kalau misalkan dia ini bisa naikin levelnya kayak gitu. Karena kan yang biasanya kalau orang yang punya kekuatan untuk jadi hunter, dia itu kan levelnya nggak akan bisa naik. Cuma kan kalau si Jinwoo ini dia kan punya case yang beda gitu ya. Jadi makanya gue penasaran banget sama perkembangannya si Jinwoo ini. Oke, jadi langsung saja kita tonton. Oke, soal levelingnya episode ke-7, let's play. Oh, pasti nanti mereka curiga atau gimana? Ya kan, peringkat D bisa ngalahin bos dungeon gitu. Ya, kalau dia tahu ini Jinwoo, pasti mereka bakalan curiga banget. Siapa? Apa dia punya ada yang penting ya? Iya, hadiahnya pasti banyak banget. Teman-temannya pada jahat semua, sumpah. Iya, dia sama sekali nggak ragu buat ngebunuh orang-orang ini dong. Mungkin karena levelnya dia naik, jadi sifatnya dia juga agak berubah, jadi lebih berani nggak sih? Betul-betul. Dari bir yang dia minum. Itu apa sih, bir atau apa ya? Jadi dia nggak bisa mabuk sama sekali. Nggak bisa mabuk, gimana rasanya coba? Nggak, dia nggak bisa mabuk. Manggilnya masih Aniki dong. Bener, hanya melindungi diri sendiri. Dia kurang terlatih gitu ya untuk di lapangan.
いう人建設がギルド。はい。ダンジョン内にあるものは全て金になる。 Iya, dari monster aja tuh bisa dijadiin uang. 父は S 級ハンターをマスターに起用し、副マスターに僕の兄を。しかも唯一 Cuma ada 7 orang ya. ミンビョングハンターはすでに引退してます。育成者じゃないのでマスターにはなれません。それで君が経験を積んでマスターに。ですよね。Iya, betul. Betul juga sih. E 級ハンターを連れてレイドを成功させた方が。人選びを誤れば命の危険も伴うが、兄貴なら。兄貴にご用意するレイド報酬です。うわ、俺だけレベルアップできる状況では話が違う。狙えるかもしれない。Ya mungkin dia lebih tinggi dari peringkat S. 考えると300億ははした金だ。他人と組むのはリスクが高い。すまないが。Jangan bilang dia mau ngasih tahu. Tapi sebenarnya ada untungnya juga sih. Kalau misalkan si Jinwoo kerja sama yang Yojinho itu, jadi kan dia bisa nyembunyiin kekuatannya sambil bisa tetap ngelakuin raid gitu. Ini yang adeknya itu bukan sih yang kemarin kakaknya dibunuh itu? Jangan bilang dia mau balas dendam ke si Jinwoo lagi nih. E 級ハンターソンジヌがそれまで生きていることを願うばかりだ。捨てると体に悪いでしょ。え？チキン食べ過ぎだろ。もし300億手に入ったらどうする？貯金わかんないよ。現実味ないし。お兄ちゃん E 級でもハンターね。Orang kakaknya udah jadi lebih kuat kok. 11キロ。どうして目標以上の距離がカウントされてる？なるほど。どこまで行くのか試してみるか。Ditinggal lari lagi. 2倍で止まった。なら残りも。デイリークエストがシークレットクエストに変わった。まあ、まずは Recovery ability. Dapat apa ini dia? Uchi buat ke dungeon lagi. In the Demon King Castle. Siapa tahu bisa nyembuhin penyakit ibunya. Iya, jadi dia bakalan masuk ke dungeon peringkat S dong. Ya nggak sih?
Wah, 俺は通用するのだろうか。 dungeonnya serem banget dong. Api semua kayak gitu. 機関石を使えばいい。 Langsung dihadapin monster yang gede banget kayak gini. 俺はもっと強くなって全てを取り戻す。 Barbados. こんなところで生き絶えてたまるか。 Wah, dia semakin lama semakin terbiasa sama kemampuannya ya. ほぼダメージがない。 Kayaknya ini lebih gila deh monsternya. Lihat aja, dungeonnya aja udah serem banget gitu loh. Ah! HP-nya dia berkurang banyak banget. 一瞬で3分の1も削られた。 Iya. Monsternya jadi lebih kuat gitu. Ya, HP-nya dia berkurangnya banyak banget. Pasti bakal susah banget sih ini monsternya. Masalah ini monsternya kuat, terus juga dia cepet banget gitu loh gerakannya. Wah, kena serang habis-habisan dong dia. Masa dia mau balik sih? Kayak sayang banget. Aduh, pakai hilang lagi tuh, pakai jatuh. Ya, udah tinggal 500 dong HP-nya. Yang buat baliknya itu yang tadi hijau jatuh atau gimana ya? 忘れてた。 なんじゃ。毒。 Dia minum racun atau gimana? Awas. Cepetan sekarang. Mana dia kepalanya ada 3 lagi. Titik lemahnya ada di mana jadi? Yang tengah apa? HP jadi tinggal 100. Udah kena gigit kayak gitu. Dia berhasil. Badannya sampai bolong gitu dong. Wah, levelnya langsung naik banget. Langsung sembuh gitu aja badannya.
banyak banget dia dapat kunci mulu ya. が守ってたもんなのか。お、なんだ。図案 Yang bisa nyembuhin segala penyakit. 今のまま城へ入れば確実に死ぬ。うちに戻ってくる。 Jadi dia sekarang mendingan pulang dulu deh. Istirahat. Oke, jadi tadi kita udah ngeliat episode ke-7 dari Solo Leveling. Seperti yang diharapkan dari Sung Jinwoo. Dia bisa naik level terus-terusan setelah dia ngalahin monster-monster yang lainnya gitu. Dan monster kali ini yang dia kalahin tuh menurut gue cukup kuat ya. Karena kan termasuk peringkat S ya harusnya. Jadi seharusnya sih monster yang situ juga udah cukup kuat lah ya monsternya. Sangat kuat malah menurut gue. Kayak susah banget dikalahin dibanding yang sebelum-sebelumnya. Terus juga tadi gue sempat kepikiran sama tawarannya si Yo Jinho. Menurut gue sebenarnya sih dia harusnya sih kalau misalkan dia setuju sama tawarannya Yo Jinho, menurut gue itu masih nggak apa-apa lah ya, nggak terlalu masalah. Karena kan dia sebenarnya ngebantu si Yo Jinho itu sekalian dia juga bisa tetap ikut raid dan sambil nyembunyiin kekuatannya itu loh. Dan dia juga dapat untung kan, dapat uang 30 triliun itu. Sedangkan kalau misalkan dia mau ikut raid sama orang-orang yang lain yang nggak tahu kemampuan aslinya dia, kan pasti dia bakalan cuma jadi pengangkat barang atau yang bawa-bawain makanan atau peralatan kayak gitu doang. Dan upahnya tuh pasti sedikit, ya nggak sih? Tapi kalau misalkan dia kerja sama-sama si Yo Jinho itu, kan dia bisa tetap terus naikin level dan juga tetap bisa nyembunyiin kekuatannya. Dan dia kan juga tetap bisa ke dungeon-dungeon yang lainnya itu sendiri kan buat naikin levelnya. Jadi kalau raid itu dia sama si Yo Jinho itu loh maksud gue. Kan maksud gue lumayan juga gak sih kayak dapat uang, dia bisa naikin level, terus nyembunyiin kekuatannya. Karena si Yo Jinho juga menurut gue kayaknya dia termasuk anak yang baik gitu gak sih, anak yang polos banget gitu. Cuman kita gak tahu ya, mungkin aja nanti di episode yang berikutnya nanti si Yo Jinho bakalan agak nyebelin atau gimana kan kita gak tahu. Oke, segitu dulu aja. Gue gak sabar banget buat nunggu episode yang berikutnya bakal kayak gimana. Jadi terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.